Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pernah kepikiran gak sih gimana nasib utang sholat seseorang yang sudah meninggal dunia? Atau gimana sebetulnya cara yang paling tepat menurut ajaran Islam untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka cinta sama sholat? Nah, hari ini kita akan coba cari jawabannya langsung dari salah satu kitab klasik, yaitu Fathul Mu'in. Rujukan kita kali ini adalah Fathul Mu'in, sebuah karya monumental yang jadi pegangan penting dalam madhab Syafi'i. Anggap saja ini semacam buku panduan yang super detail dan dihormati, yang ngebantu kita untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Oke, langsung aja ya. Pembahasan kita nanti ada dua bagian besar. Pertama, kita bakal bedah soal utang sholat bagi yang sudah wafat. Terus kita lanjut ke tanggung jawab kita di dunia ini. Gimana sih cara mendidik generasi penerus kita biar mereka dekat sama sholat? Kita mulai dari pertanyaan pertama yang mungkin sering jadi dilema di banyak keluarga. Gimana kalau ada kerabat kita yang meninggal, tapi ternyata masih punya tanggungan sholat fardu yang belum dikerjakan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa utang ini bisa dilunasi sama keluarganya? Nah, menurut pandangan utama dalam kitab ini, jawabannya cukup lugas. Sholat itu dianggap ibadah badaniyah. Artinya, ibadah yang sifatnya personal, fisik, dan gak bisa diwakilkan. Ini tuh semacam janji pribadi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi pada prinsipnya, kewajiban ini nggak bisa dialihkan atau dibayar dengan fidyah oleh orang lain setelah seseorang meninggal. Itu prinsip dasarnya. Tapi, nah ini dia serunya belajar fikih Islam. Hampir selalu ada ruang untuk perbedaan pendapat yang sama-sama punya dasar yang kuat. Ternyata untuk masalah ini pun ada pandangan lain yang menarik banget buat kita ketahui. Di sini kita bisa lihat dua kubu pandangan. Di satu sisi, ada pendapat mayoritas yang bilang nggak bisa. Tapi di sisi lain, ada pandangan alternatif yang bahkan disebut sebagai salah satu pendapat dari Imam Syafi'i sendiri yang justru membolehkannya. Pendapat ini membuka kemungkinan bagi keluarga untuk menggantikan sholat yang terlewat, baik almarhum meninggalkan wasiat ataupun tidak. Dan ini bukan sekedar teori loh ya. Kitab ini bahkan ngasih contoh nyata dari seorang ulama besar, yaitu Imam Subki, yang ternyata mengamalkan pendapat kedua ini. Beliau sendiri pernah menggantikan sholat untuk kerabatnya yang sudah wafat. Ini bukti kalau pandangan ini tuh bukan cuma dihormati, tapi juga dipraktekkan. Oke, sekarang kita geser fokusnya. Dari urusan mereka yang sudah berpulang, kita beralih ke tanggung jawab kita terhadap mereka yang masih tumbuh, anak-anak kita. Jadi, gimana Fathul Mu'in membimbing kita para orang tua dalam menanamkan kewajiban sholat ini? Pertama, kita kenalan dulu sama satu istilah kunci, mumayyiz. Ini adalah istilah untuk anak yang udah bisa membedakan, udah ngeh mana yang baik dan buruk secara sederhana, dan udah bisa mandiri untuk hal-hal dasar kayak makan, minum, atau bersuci sendiri. Usia inilah yang jadi pintu gerbang buat orang tua untuk mulai memperkenalkan ibadah secara lebih formal. Terus, siapa yang punya PR ini? Kitab ini menyusunnya secara berjenjang, rapi banget. Tanggung jawab nomor 1 jelas ada di pundak orang tua. Kalau mereka nggak ada, kewajiban ini turun ke kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Ini menunjukkan betapa Islam memandang pendidikan spiritual anak itu sebagai amanah bersama keluarga terdekat. Dan yang luar biasa, Fathul Mu'in ini nggak cuma nyuruh, tapi juga ngasih tahu metodenya. Ada pendekatan bertahap yang sangat jelas, berdasarkan usia anak, yang bisa jadi panduan praktis banget buat para orang tua. Jadi, metodenya ada dua fase penting. Waktu anak umur 7 tahun, ini adalah fase pengenalan dan perintah. Di sini, anak mulai diajak, diajarin, dan diperintahkan untuk sholat. 3 tahun kemudian, saat usianya 10, baru deh masuk ke fase penegakan disiplin kalau sholatnya mulai ditinggalkan. Tapi tunggu dulu. Soal disiplin ini ada catatan yang super penting. Istilah yang dipakai dalam teks adalah dhorban ghairu mubarrih. Artinya, pukulan yang dimaksud itu sama sekali nggak boleh menyakitkan, apalagi sampai mencederai atau meninggalkan bekas. Tujuannya itu murni edukatif sebagai pengingat, bukan hukuman yang menyakiti fisik. Ini penting banget untuk digarisbawahi. Dan metode 2 tahap ini dasarnya kuat banget ya. Ini bukan karangan para ulama, tapi berlandasan langsung pada sebuah hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi fondasi utama dalam cara kita mendidik anak tentang ibadah. Menariknya, metode ini konsisten banget.
Pola yang sama, perintah di usia 7 dan disiplin di usia 10, juga diterapkan untuk ibadah puasa. Tentunya dengan catatan kalau si anak secara fisik sudah mampu. Ini nunjukin adanya sebuah kerangka pendidikan ibadah yang sistematis dan terpadu dalam Islam. Sekarang, yuk kita gali lebih dalam, kenapa sih harus bertahap gitu? Apa sebetulnya filosofi atau hikmah di balik metode pendidikan ini? Jadi, sebenarnya apa sih goal utama dari semua proses yang dimulai sejak dini ini? Nah, ini dia kuncinya. Tujuannya adalah at-tamrin, yang artinya pelatihan. Biar apa? Supaya mereka lihat ta'awadha atau terbiasa. Jadi, proses ini dirancang bukan untuk memaksa, tapi untuk membiasakan. Biar sholat itu jadi bagian alami dari hidup mereka. Harapannya, saat dewasa nanti, mereka sholat karena cinta dan kesadaran, bukan karena takut atau paksaan. Jadi, pada intinya, ini semua adalah tentang membangun kebiasaan baik. Prosesnya tuh kayak kita menanam benih, perlu kesabaran, perlu disiram terus dengan nasihat, dan dirawat dengan konsisten. Tujuannya agar kelak benih itu tumbuh jadi pohon iman yang kokoh dan bertahan seumur hidupnya. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua di zaman sekarang kan? Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip dari kitab klasik ini, keseimbangan antara ketegasan dalam mendidik dan kasih sayang dalam prosesnya, untuk menumbuhkan generasi yang benar-benar cinta pada sholat. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.